أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wah Dawa karangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kemarin kita sudah membahas mengenai syirik ibadah, di mana salah satu bentuk kesyirikan adalah syirik dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim menuliskan adalah beberapa bentuk dari syirik ibadah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah dalam perbuatan. Nah, contoh syirik dalam perbuatan misalnya adalah bersujud kepada selain Allah, bertawaf selain di Baitullah, mencukur rambut sebagai peribadatan dan ketundukan kepada selainnya, dan mencium bebatuan selain Hajar Aswad, dan bersujud kepada kuburan, masih sesajen. Bagaimana itu berbuat syirik dalam bentuk perbuatan. Nah, contoh yang sering terjadi ini yang Ibnu Qayyim menekankan, ini yang contoh terakhir ini mengenai bersujud kepada kuburan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang, benar-benar melarang sujud di kuburan. Ini bukan sujud kepada kuburan, sholat di kuburan saja itu dilarang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, kalau hadis itu diriwayatkan sama Bukhari dan Muslim di dua kitab sahihnya, itu berarti sudah sangat sahih, sudah terjamin kesahihannya. Maka Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu min quburi abnaihim masajid. Bahwa Allah itu melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Beliau juga bersabda, sungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah mereka yang masih hidup ketika terjadinya hari kiamat dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi juga dengan tegas melarang di hadis yang lain, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu. Maka Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wa thanna yu'bad. Dan ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi dengan tegas Rasulullah melarang, tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid? Yang kita beribadah di kuburan sebagaimana berada di masjid, berarti melakukan sholat, membaca Al-Quran, itu tidak boleh dilakukan di kuburan.
Kita lihat fenomena orang sekarang banyak sekali yang beribadah itu bukannya malah di masjid, malah di kuburan. Bahkan kuburan itu lebih ramai, lebih meriah dibandingkan di masjid. Butuh urusan apa, butuh perkara apa, doanya bukan malah di masjid, tapi malah minta wangsit ke kuburan. Ada kuburan Kiai A, kuburan Kiai B, kuburan Wali A. Maka jangankan kuburan wali, jangankan kuburannya cuma kiai, kuburan para nabi saja tidak boleh. Maka ada orang yang bertanya, kan kuburan nabi bukannya di Masjid Nabawi? Berarti kan boleh dong, di dalam kuburan ada masjid. Nah, tapi kalau di Masjid Nabawi itu kuburan Nabi itu sengaja ditaruh itu di luar masjid. Memang bangunannya itu masih gandeng, tapi itu sudah, kalau bagian kuburannya itu sudah di luar, tidak masuk ke area masjid. Dan kenapa kok seperti itu? Ya karena kan kalau kuburan Nabi itu tidak boleh dipindah, tidak boleh diubah. Makanya ketika pelebaran Masjid Nabawi itu kita lihat kalau bagian Masjid Nabawi itu kan bagian depan kelihatan cuma kecil gitu, kayak mihrab imam itu bentuknya, tidak sampai melebar seperti yang di belakangnya. Itu kenapa? Salah satunya karena tadi agar tidak masjidnya itu tidak, kuburan Nabi itu tidak masuk ke dalam masjid, masih di luar masjid. Karena Allah katakan orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, dia itu malah beribadahnya di kuburan, sholat di kuburan, itu dilaknat dan seburuk-buruk orang yang ada di hari kiamat. Nah, maka ketika bersujud ya di kuburan saja tidak boleh, apalagi kok bersujud kepada kuburan, meminta doa kepada kuburan, memohon kepada kuburan, itu jauh lebih buruk. Bahkan kalau sudah memohon kepada kuburan, itu sudah masuk kategori syirik. Kalau memohonnya itu hanya sekedar yakin bahwa dia ini sebagai wasilah, tetap nanti yang mengabulkan itu Allah, maka masuk ke dalam syirik kecil. Tapi kalau memohonnya kepada penghuni kuburnya langsung dan dia meyakini bahwa penghuni kubur itu punya kemampuan untuk membantunya, dia berdoa wahai doanya bukan ya Allah, tapi wahai wali, ya wahai penghuni kubur, saya mohon seperti ini, maka itu sudah termasuk syirik besar. Maka kalau ke kuburan itu hati ya, tidak boleh terlalu sering ke kuburan. Kalau mau ziarah bagaimana? Ya monggo, ziarah tidak apa-apa. Tapi ingat, fungsi ziarah itu fungsi utamanya adalah untuk birrul maut, untuk mengingat kematian, untuk mengingat bahwa umur itu pendek. Kalau mau doa itu tidak usah ke kuburan. Di masjid itu doanya sama-sama dikabulkan. Doa di kuburan itu tidak menjadikan doa lebih mustajab, tidak menjadikan doa itu lebih cepat diterima. Ya mau kalau misalnya mungkin sekali-kali, setahun sekali, atau setengah tahun sekali ke kuburan untuk seharian mungkin untuk bersih-bersih supaya tidak ada rumputnya, itu tidak apa-apa. Tapi ada sebulan sekali sengaja ziarah, nah ini sudah terlalu banyak. Khawatirnya kenapa? Khawatirnya kalau terlalu sering ke kuburan,
apalagi kuburannya kiai, kuburannya ustaz, dikhawatirkan akan terlalu mengkultuskannya sehingga terjebak ke dalam kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyekutukan Allah di dalam lafaz atau perkataan. Maka Ibnu Qayyim menuliskan, di antara perbuatan menyekutukan Allah dalam ucapan adalah bersumpah kepada selain Allah. Maka kalau kita bersumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Maka kalau ada orang yang bersumpah dengan nama-nama yang lain, misalkan demi masa, demi waktu, demi hartaku, demi apa, demi ustadz atau yang lain, atau bahkan demi nabi atau malaikat, maka itu termasuk perbuatan syirik. Nabi SAW bersabda, "Man khalafa bi ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Hadis tersebut disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ustaz, kan di Al-Quran kan Allah sering mengucapkan sumpah dengan makhluk ya, demi masa, demi fajar, demi matahari. Itu bagaimana? Ya kalau Allah benar-benar kan Allah itu maha kuasa, dia mau bersumpah dengan nama apa saja ya terserah Allah. Tapi kalau manusia nggak boleh, kecuali kalau itu membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya. Ya kalau ini kan kita sudah membaca Al-Quran, maka tidak termasuk bersumpah. Yang tidak boleh itu misalnya karena sedang berbicara kemudian wasyamsi, demi matahari saya itu benar. Nah seperti ini tidak boleh, bahkan bisa masuk ke dalam perbuatan syirik tadi. Contoh lainnya adalah ucapan seorang kepada orang lain, misalnya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka misalnya cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah dan engkau bagiku, bahwa yang menyembuhkanku adalah Allah dan obat ini. Itu termasuk masih masuk sedikit ke dalam syirik, tapi hasilnya syirik kecil. Kenapa? Karena dia menyetarakan Allah dengan yang lain. Saya sembuh karena obat ini, saya berhasil karena jasa si fulan, saya berhasil selamat karena diselamatkan oleh fulana. Perkataan-perkataan sini kalau tidak hati-hati bisa masuk tadi ke dalam syirik. Tapi para ulama mengatakan kalau perkataan seperti ini, kalau tidak sampai yakin bahwa tadi yang menyelamatkan itu bukan fulan, cuma salah ngomong gitu. Jadi misalnya tadi bahwa yang saya sembuh karena obat ini, tapi dia yakin bahwa sebenarnya yang menyembuhkan itu Allah, cuma melalui perantara obat. Nah itu perkataannya tidak sampai syirik akbar, hanya syirik asghar. Tapi kalau malah yakin, wah saya itu sembuh, berhasil sembuh karena obat, tidak ada campur tangan Allah, nah ini baru yang masuk ke dalam syirik akbar. Lalu bagaimana perkataan yang benar supaya tidak masuk ke dalam syirik asghar tadi? Misalnya atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Jadi pakai kata kemudian, jadi jangan pakai kata dan. Kenapa kau pakai kemudian? Supaya menunjukkan bahwa peran Allah itu yang utama. Kita itu hanya sebagai perantara. Cukuplah Allah bagiku, kemudian kamu juga sudah cukup.
Allah sudah menolongku dan kamu juga sudah menolongku. Kemudian kamu juga sudah menolongku. Atau kamu menolongku sebagai perantara dari Allah. Nah, perkataan-perkataan situ seperti itu mungkin kelihatan sepele, kelihatan sederhana, tapi tetap perlu diperhatikan. Supaya apa? Ini supaya menjaga tauhid kita, menjaga supaya kita itu terhindar dari syirik kepada Allah Ta'ala. Karena syirik yang besar yaitu awal mulanya dari syirik-syirik yang kecil itu. Karena syirik-syirik yang kecil itu tidak diperbaiki, dibiarkan begitu saja, lama-lama akan berubah menjadi syirik yang besar. Makanya walaupun dikatakan syirik kecil, itu jangan disepelekan. Dan yang terakhir, bentuk syirik dalam ibadah adalah syirik dalam kehendak atau niat. Nah, ini contohnya adalah perbuatan yang tidak ikhlas atau riya ketika ada orang yang beribadah bukannya mengharapkan ketaatan, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, tapi mengharapkan pujian orang lain. Dia sholat karena ingin dianggap orang soleh, dia membaca Quran supaya dianggap orang yang fasih, orang yang berilmu, dia menghafal Al-Quran supaya dianggap orang yang hafid, dia bersedekah supaya dianggap sebagai orang dermawan. Maka kalau amalan-amalnya seperti ini, ya termasuk ke dalam syirik asghar, yaitu berupa riya. Dan syirik ini termasuk syirik yang paling susah untuk dihindari. Banyak sekali, sedikit sekali orang yang selamat dari syirik kecil ini. Kadang-kadang sudah ikhlas, sudah benar niatnya, karena melihat ada orang datang, berubah jadi riya. Awalnya infaknya ikhlas, cuma karena disebut-sebut, diumumkan di depan umum, akhirnya jadi riya. Maka kata Nabi, kalau syirik riya ini seperti ini, kata Nabi, itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Saking tidak kelihatannya, saking tersembunyinya, saking susah untuk didapati. Saking susah untuk dideteksi. Inilah kenapa Rasulullah sering mengajarkan doa kepada kita untuk berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku memohon berlindung kepada Engkau dari syirik-syirik yang aku ketahui dan aku bisa hindari, dan aku memohon ampun kepada syirik-syirik yang tidak aku ketahui, dari riya-riya yang muncul di dalam hati, atau dari perkataan-perkataan yang salah, kadang-kadang dari perbuatan yang kadang-kadang tergelincir dari ketauhidan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Maka untuk kesimpulannya bahwa salah satu bentuk kesyirikan dalam ibadah itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada syirik dalam bentuk perbuatan seperti sujud, mencium, bersyukur, mengasih sajen dan yang lainnya. Ada syirik dalam perkataan seperti bersumpah kepada selain Allah atau menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Dan yang ketiga, syirik dalam niat seperti riya. Aqulu qouli hadza, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nur al qalbi wa maistur fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.